Diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Dalam riwayat yang lain, hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al. Dalam lafaz yang lain, wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, pengetahuan yang dia miliki. Fima fa'ala. Untuk hal apa dia lakukan? Apakah dikerjakan atau tidak? Apakah dia amalkan atau tidak? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang ketiga adalah tentang hartanya, harta yang dia miliki. Khusus untuk harta ini pertanyaannya menjadi 2 bercabang. Yang pertama adalah min aina iktasabu, dari mana dia mendapatkannya, dari mana dia memperolehnya. Wa fima anfaqah, dan dalam hal apa dia infakkan, dia salurkan, dia berikan untuk apa saja. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah, dan tubuhnya, kekuatannya, fima ablah, dia gunakan kekuatannya, dia manfaatkan untuk apa sehingga menjadi tua. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 2417, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun. 4 hal ini adalah yang akan ditanya ketika manusia di mauqif untuk dihisab ketika akan memasuki surga atau ke neraka. Maka poin kita adalah di bagian yang ketiga tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia habiskan, untuk apa dia belanjakan, untuk apa dia pergunakan. Ini akan menjadi pembahasan kita. Muncul pertanyaan, ketika kita mengetahui hadits ini, maka kita termotivasi untuk mempergunakan harta kita sebaik mungkin. Kita maksimalkan penyaluran harta kita semaksimal mungkin. Maka dalam hal ini syariat Islam ya, yang Allah turunkan untuk manusia melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam sangat mempermudah bagi manusia untuk melakukan infak di jalan yang baik. Ya. Karena abwabul infak dan abwabus sadaqah itu sangat banyak. Pintu-pintu sedekah itu sangat banyak. Cara membelanjakan harta, cara menghabiskan harta yang baik dan bermanfaat itu sangat banyak di dalam Islam. Dan ini menunjukkan rahmat Allah kepada para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka itu kembalinya untuk diri kalian sendiri. Kembali ke kita sebagai manusia yang berinfak. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, dan tidaklah kalian menginfakkan kecuali mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka akan dipenuhi untuk kalian, pahalanya akan lengkap. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, dan kalian tidak akan terzalimi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Oleh karenanya, karena sangat banyak jalan-jalan ini, maka orang yang ingin bersedekah, orang yang ingin berinfak dituntut untuk mencari jalur yang paling baik, ya, mencari cara yang terbaik di dalam membelanjakan hartanya, sehingga pahalanya semakin besar, manfaat yang dia dapatkan pun semakin banyak. Tentunya yang terbaik menentukan afdholus shadaqah, sedekah yang paling baik, infak yang paling maksimal, itu relatif, ya, tidak memiliki kaidah paten di dalam syariat Islam. Ada beberapa kriteria, ada beberapa hal yang menyebabkan suatu infak atau sedekah itu
menjadi sangat sangat mulia. Ada beberapa faktor. Yang pertama dari sisi orang yang bersedekah, al-mutasaddiq. Orang yang bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, orang yang bersedekah walaupun jumlahnya sedikit, sedangkan dia fakir, maka itu lebih bagus, lebih utama dibandingkan orang kaya yang bersedekah. Ya, orang yang fakir, orang yang sedang membutuhkan, terus dia bersedekah, walaupun nominalnya tidak terlalu banyak, maka itu lebih utama dibandingkan orang kaya yang bersedekah, karena dia memang membutuhkan. Sehingga ketika dia bersedekah itu menunjukkan keikhlasan yang ada pada dirinya. Jadi poinnya adalah keikhlasan dan iman kepada Allah ini menjadikan suatu sedekah menjadi lebih unggul, bukan dilihat dari nominalnya. Ya, ini faktor yang pertama. Kemudian orang yang sehat, orang yang fisiknya normal, ya, dalam keadaan lapang, fisiknya kuat, maka itu lebih baik, lebih utama dibandingkan orang yang sakit, sudah sakit-sakit menjelang wafat, ya, sudah usia tua atau sakit parah, sehingga dia tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi bekerja, akhirnya hanya bisa bersedekah. Maka ini bagus, tetapi lebih bagus lagi ketika dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah orang yang diberi sedekah. Ini juga mempengaruhi kualitas keutamaan suatu sedekah. Misalnya seorang kerabat, ya, ada dua orang, dua-duanya membutuhkan. Yang satu kerabat dan yang satu bukan kerabat. Maka ketika kita berinfak, memberikan sedekah kepada kerabat, pahalanya lebih banyak. Karena di samping pahala memberi santunan, memberi kebaikan, uang atau makanan atau yang lainnya, ini juga menyambung kekerabatan. Ditambah lagi misalnya seandainya dia seorang tetangga, maka lebih banyak lagi keutamaannya yang dia dapatkan. Kemudian memberikan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan, itu lebih utama dibandingkan orang yang derajatnya di bawahnya. Misalkan orang ini sangat membutuhkan, benar-benar ada orang yang tidak makan selama 1 hari, sedangkan yang satunya belum makan sejak pagi sampai siang. Maka yang lebih utama adalah kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya, yang tidak makan 1 hari tadi. Kemudian faktor yang lainnya, yang ketiga adalah faktor bentuk sedekahnya, barang yang dia sedekahkan. Ini juga mempengaruhi. Ya, di antara sedekah yang disebutkan dalam hadis adalah memberi makan, ya. Afdhalus shadaqati an tushbi'a kabidan ja'ian. Termasuk, ya, sedekah yang paling utama adalah kamu membuat orang yang memiliki hati. Di sini maksudnya adalah perut, ya, perut atau tubuhnya yang dalam keadaan kelaparan. Lalu kamu membuat dia kenyang. Kemudian dalam riwayat yang lain memberi minum. Ayu shadaqati a'jabu ilaik qala al-ma'. Ya, memberi minum orang yang kehausan. Di antaranya juga sedekah adalah memberikan ilmu. Ini sangat relatif. Semuanya tidak memiliki kaidah yang paten. Ketika seseorang mengamalkan, mencari dalam hadis, mempelajari, kemudian dia memaksimalkan sedekahnya dengan ikhlas, kemudian shadaqatus sir, ya, shadaqatus sir, memberinya dalam keadaan tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Orang lain tidak tahu. Dalam riwayat, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, maka kita perlu untuk mengetahui, mempelajari sedekah yang terbaik, ya. Dan di antara tema sedekah yang terbaik adalah sedekah jariah. Dan ini yang akan kita bahas secara panjang lebar insyaallah ta'ala pada malam hari ini. Baik. Sedekah jariah. Definisi sedekah jariah. Sedekah jariah ini memiliki definisi sedekah yang pahalanya terus menerus, pahalanya langgeng. Maksudnya tidak terputus. Karena sesuatu yang disedekahkan, baik benda atau barang, yang disedekahkan tersebut memiliki manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Waktunya tidak terbatas, misalkan 1 hari atau 2 hari barangnya habis, tidak. Ini barangnya terus masih ada. Selain nilai sedekah dalam Islam adalah sangat tinggi, tetapi bisa bertambah keutamaannya, nilainya menjadi semakin tinggi apabila harta benda yang disedekahkan tadi terus menerus memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya satu mengambil manfaat lalu selesai.
tapi orang lain pun bisa mendapatkan manfaat tersebut. Tanpa waktu yang terbatas, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, bahkan kita sudah meninggal pun masih jalan. Manfaatnya masih terus bisa dimanfaatkan orang lain. Ini sedekah jariyah. Selama sedekah itu terus memberikan manfaat, maka selama itu pula pahala terus mengalir kepada orang yang menyedekahkannya. Jadi orang yang bersedekah tadi terus mendapatkan manfaat. Ini sedekah jariyah. Oleh karenanya ini sangat penting, makanya kita perlu mempelajari bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keutamaan tersebut. Mengetahui keutamaan sedekah, ada beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna. Albir, kebaikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka mimma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya alamullah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 262, orang-orang yang alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringinya, yaitu apa yang dia nafkahkan tadi, dengan cara setelah berinfak tidak dia menyebut-nyebut pemberiannya, diulang-ulang. Ini saya tadi memberi ini, ya. Dan tidak menyakiti perasaan si penerima sedekah. Apa yang dia dapatkan, maka mereka memperoleh pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dari sisi Rabb mereka. Dan mereka tidak cukup di sini, mereka mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Ini keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah dengan dua ketentuan tadi, tidak la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, tidak mengulang-ulang disebut-sebut dan tidak menyakiti. Ya, mereka memiliki tiga hal yang sangat mulia, yaitu pahala, kemudian mereka tidak memiliki khauf, hidupnya tenang dan tidak bersedih hati, sehingga hidupnya santai, ya, tenang, tidak bingung. Ini adalah berkah dari nafkah. Kemudian ayat yang ketiga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, ya nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan pamimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Allah keluarkan, ya, memberikan harta bagi hamba keluar dari bumi, hasil panen. Maka wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Ketika bersedekah itu maksimalkan, berikan yang terbaik. Jangan memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari harta yang buruk tersebut. Jangan dipilih yang sudah busuk atau yang sudah rusak. Jangan. Pilih yang terbaik. Ketika memberikan infak, lakukan yang terbaik. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu diinfakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dia sendiri tidak mau, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dia melihat tidak tertarik, lalu dia sedekahkan. Jangan lakukan yang semacam itu. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, Allah tidak membutuhkan pemberian dari kita. Justru kitalah yang membutuhkan pahala dan kebaikan atau manfaat dari pemberian tersebut. Di antara amalan yang kita bisa amalkan dan pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah wafat adalah sedekah ini, sedekah jariyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia sudah wafat, meninggal dunia, maka amalannya terputus. Dia tidak bisa beramal lagi karena sudah meninggal dunia. Tidak ada nyawa. Illa min thalathin, tidak terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang yuntafa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan, yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Ya, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. 3 amalan ini pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya, ya, sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa beramal lagi. Nah,
Ya, poin kita adalah sedekah jariah ini. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariah? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, sedekah jariah maksudnya adalah wakaf. Sedekah jariah maksudnya adalah wakaf. Sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim, jilid 11, halaman 85. Kemudian dijelaskan juga oleh para ulama fikih, diantaranya Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala yang mengatakan sedekah jariah ini menurut para ulama mengandung pemahaman wakaf. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama Syafi'iyah, karena sedekah lainnya bukan jariah. Jadi semua sedekah yang dia merupakan wakaf berarti itu pasti jariah. Karena wakaf itu nanti akan kita pelajari. Definisinya adalah definisi yang singkat. Itu habsul asli, menahan asalnya, ya. Pokoknya kita tahan, pokok harta tersebut kita tahan, tetapi watasbilun manfaat. Tetapi manfaatnya terus jalan. Bisa didapatkan oleh orang lain dan tidak terhenti. Ya, ini. Wakaf adalah ditahan pokoknya, tidak dijual. Maksud ditahan pokoknya ini tidak dijual. Barangnya itu tetap masih atas nama, masih milik orang tersebut. Ya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Jadi hartanya itu ditahan. Lalu kemudian disalurkan hasilnya atau manfaatnya. Nah, ini keterangannya di halaman berikutnya. Ya. Nah, yang disalurkan hasilnya atau manfaatnya. Ulama Syafi'iyah menyebutkan definisi dalam kitab-kitab mereka, misalnya lafaz mereka di Al-Iqna misalkan, wa syar'an habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aini. Menahan harta yang yumkinul intifa'u bihi, bisa dimanfaatkan. Harta tersebut tentunya harus memiliki manfaat. Jika tidak ada manfaatnya maka tidak bisa diwakafkan. Kemudian ma'a baqa'i ainihi, tetapi bendanya, barangnya itu masih tetap terus ada. Ya beko, tidak habis dipakai, tidak berkurang, tapi terus tetap utuh. Ini ma'a baqa'i aini. Jadi habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aini biqat'i tasarrufi fi raqabatihi ala masrifin mubahin mawjudin. Nah, ini definisinya dan itu keterangan tambahannya. Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aini. Jadi harta wakaf tersebut tetap terus berjalan, dan ini yang menjadikan dia disebut dengan jariyah. Yajri, jaro yajri itu mengalir atau berjalan terus. Hartanya tidak habis dipakai. Jadi harta wakaf tersebut diserahkan kepada seorang yang mengatur, yaitu yang disebut dengan dalam ilmu fikih nadhirul waqf, yaitu orang yang dipercaya untuk merawat atau mengelola dan mengembangkan serta membuat harta wakaf ini menjadi produktif sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan atau orang yang ditargetkan oleh wakif, orang yang mewakafkan hartanya supaya dia bisa mengambil manfaat dari itu. Yang dalam istilah Islamnya, dalam istilah fikihnya mauqufun alaih. Ya, orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Nah, dan ini para ulama dahulu menjelaskan perinciannya di kitab-kitab mereka secara detail tentang wakaf. Wakaf dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan tujuan. Bentuknya bermacam-macam. Di antaranya adalah dalam hal ibadah, dalam pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sesuatu yang bermanfaat untuk kekuatan ekonomi suatu masyarakat atau kekuatan sosial, ini juga bisa menjadi ladang atau media target suatu wakaf. Jadi tidak mesti harus wakaf itu dalam bentuk ibadah. Misalkan membangun masjid, tidak selamanya harus bentuknya ibadah saja. Nah, atau misalkan layanan kesehatan. Ini juga menjadi target wakaf yang sangat dianjurkan karena keutamaan dan manfaatnya yang sangat besar. Pembahasan wakaf secara terperinci ini sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan wakaf dalam pembahasan yang
sudah kita sebutkan dalam hadis tadi, yaitu pahalanya terus berjalan, ya. Dan itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Maka apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan? Ya, sedekah jariyah ini bentuknya apa saja? Sebenarnya sudah dijelaskan dalam hadis oleh Rasulullah SAW bentuk-bentuk contoh-contohnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti." Di antara ada amalan-amalan dan kebaikan yang mengikuti seorang mukmin setelah meninggal dunia, setelah wafat. Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Dia punya ilmu, dia sebarkan. Tidak cukup untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau digunakan untuk dirinya sendiri, orang yang ini wafat, ya sudah, pahalanya sudah berhenti. Tidak cukup, tapi dia sebarkan sehingga orang lain pun mendapatkan ilmu tersebut. Nah, dia ajarkan, dia sebarkan. Kalaupun tidak punya murid, dia sebarkan secara umum. Wa waladan sholihan taroka, dan anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh, ya, dia memiliki anak soleh yang terus memberikan manfaat kepada orang tuanya. Wa mushafan warathahu, dan mushaf yang dia wariskan. Dia membeli mushaf atau dia mencetak mushaf, kemudian dia bagikan, dia wariskan. Ya, diberikan kepada orang-orang yang terus membacanya. Baik diberikan untuk masjid atau untuk halaqah tahfidz, ya, madrasah tahfidz atau yang lainnya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Membangun masjid lillahi azza wajalla. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah untuk ibnu sabil. Dia membangun rumah atau dia bersedekah rumah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang terlantar. Maksudnya ini terlantar ini orang-orang yang dalam keadaan perjalanan kesusahan sehingga tidak memiliki bekal untuk pulang. Ya, ibnu sabil, orang yang terputus kehabisan bekal dalam perjalanan. Au nahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Di sini diartikan sumur, ya, tidak mesti harus sumur. Sungai, maksudnya ada sungai yang sebenarnya sudah berjalan, tetapi kemudian terputus airnya, terhenti mungkin karena tercemar oleh sampah atau yang lainnya, lalu dia bersihkan sehingga menjadi mengalir kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan nahron ajrahu, bukan membuat sungai, ya, tetapi mengalirkan air dalam sungai. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mauti. Atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat dia sehat dan masih hidup, ya, bukan setelah meninggal, bukan berwasiat kalau saya meninggal dunia nanti harta saya kasihkan, enggak, dia masih hidup, masih sehat, lalu kemudian dia sedekahkan, yalhaquhu bihi ba'da mauti, yang terus akan mengikutinya setelah kematiannya. Ya, itu semuanya adalah macam-macam sedekah jariyah. Hadits ini sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Imam Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Tayyib. Jika ada yang bertanya, apakah ini berarti kita menelantarkan keluarga kita? Jawabannya tidak, karena sedekah atau membelanjakan harta yang terbaik adalah dimulai dengan yang wajib, yang menjadi tanggungan seseorang. Ini diharuskan. Yang wajib itu pahalanya tentu lebih besar. Ya, atau kondisi, ya, dia harus melihat kondisi juga. Mana yang lebih membutuhkan. Ya, misalkan ada orang yang membutuhkan makanan, ya harus dia berikan walaupun itu bukan sedekah jariyah. Nah, tetapi pahalanya, kita melihat pahalanya yang lebih terus-menerus berjalan, ya tentunya sedekah jariyah. Tetapi memberi nafkah misalnya, itu adalah kewajiban sehingga pahalanya lebih besar, ya, pahalanya lebih utama. Sebagaimana dalam hadis, bahkan satu suapan yang kau berikan, yang kau suapkan untuk istri kamu, maka itu dinilai sedekah. Jadi bukan hanya sekedar menunaikan tugas saya harus memberi nafkah, memberikan makanan dan minuman serta pakaian, tidak semata-mata seperti itu. Jadi ini menunaikan kewajiban, yang mana sesuatu yang wajib berarti pahalanya lebih besar.
Nah, seperti itu ya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian contoh yang lain ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir. Ini juga hadis Rasulullah SAW, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 amalan yang pahalanya tetap terus mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal. Wa huwa fi qabri, dia sudah tertimbun di kuburannya. Ya, sudah dikubur. Apa saja 7 hal tersebut? Man 'allama ilman, sebagainya mirip ya ini. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai yang sudah tidak berjalan airnya, tidak mengalir lalu dia alirkan. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang membuat sumur. Dia membiayai. Ini saya punya uang, ada orang yang membutuhkan sumur atau masjid atau ma'had atau apa, membutuhkan sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Maka ini juga termasuk pahalanya terus mengalir walaupun orang yang berinfak sudah meninggal dunia. Au gharasa, sebelumnya au hafara bi'ran, tadi orang yang membuat sumur. Au gharasa nakhlan, orang yang menanam kurma. Disebutkan di sini kurma karena ini pohon yang masyhur ya bagi orang-orang Arab, dan dipilih kurma ini karena pohon ini pohon yang bisa dikatakan pohon yang terbaik ya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa ada pohon yang sifatnya ini ya, orang atau seorang muslim yang memiliki sifat seperti pohon kurma karena keutamaannya bisa dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya. Lalu kemudian au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Jadi membangun masjid ini ya tidak berarti dari nol ya semuanya dibangun. Tentunya itu lebih baik, tapi ketika seorang berkontribusi menyedekahkan hartanya untuk misalkan untuk membeli pintunya, misalnya pintunya masjid atau tikarnya atau apapun yang digunakan untuk membangun masjid, maka masuk dalam kategori ini. Aw waratha mushafan, atau mewariskan mushaf, memberi mushaf supaya orang lain bisa baca. Aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau dia memiliki anak yang setelah meninggal dunia memohonkan ampun untuknya. Jadi pahalanya tetap mengalir. Ya, yang kesalahan-kesalahannya akan menjadi diampuni berkat istighfar yang diucapkan oleh anaknya. Nah, tentunya ini anak yang soleh. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan lainnya. Lalu dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi banyak sekali, ini hanya sebagian saja. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah membuat beberapa bait ya, bisa dibilang nazam, tapi nazam yang singkat yang mengumpulkan amalan-amalan. Beliau mencari riwayat-riwayat dalam hadis apa saja amalan yang pahalanya terus mengalir. Beliau berhasil menemukan 7 hal. Beliau mengatakan idza mata ibnu adam yajri alaihi min fi'alin ghairi ashri ya, ulumin bathaha wa du'ain najli wa gharsin nakhli was sadaqatu tajri warathati mushafin wa ribati thagri wa hafril bi'ri au ijra'i nahri wa baitin lil gharibi banahu ya'wi ilaihi au bina'i mahalli dhikri. Nah, apabila ibnu Adam, anak manusia, anak Adam, ya kita semuanya adalah cucu keturunan Nabi Adam, meninggal, maka yajri akan mengalir alaihi min fi'alin ghairi ashri. Jadi ada 10 kebaikan, 10 hal yang terus mengalir. Yang pertama adalah ulumin batha, ilmu yang dia sebarkan. Wa du'ai najli. Najli itu keturunan anak. Doanya anak keturunan. Wa gharsin nakhli, menanam pohon kurma. Was sadaqah tajri, dan sedekah yang mengalir, sedekah jariyah, yaitu wakaf tadi. Warathati mushafin, mushaf yang dia wariskan. Waribati thagri, dan menjaga perbatasan. Ini orang yang berjihad, yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dengan senjatanya dan nyawanya. Wa hafri bi'rin, ya, menggali sumur. Au ijra'i nahri, mengalirkan sungai. Wa baitin lil gharibi, dan rumah, dia membangunkan rumah tempat
singgah, tempat penginapan untuk seorang musafir ya yang dalam perjalanan, au bina'i mahalli dzikri, atau membangun tempat berzikir yaitu masjid ya, atau tempat ibadah secara umum. Zikrullah azza wa jalla. Maka banyak sekali ya, dan itu bisa difahami semua amalan yang wakaf, yang sifatnya wakaf, maka masuk ke dalam pengertian definisi sedekah jariah. Misalnya membangun masjid, jadi banyak sekali ide-ide. Membangun masjid, membangun madrasah, sekolahan, ma'had, atau tempat belajar, kemudian menggali sumur, menanam pohon. Menanam pohon ini tidak mesti harus pohon yang berbuah. Ya, tidak mesti harus, karena pohon bisa saja dia tanam sehingga misalnya di tepi jalan, sehingga ada orang lain yang lewat bisa berteduh, atau hewan berteduh di situ. Atau misalnya di tempat ya, dia sendiri tidak mengambil manfaatnya, tidak masalah. Ya, menanam pohon sehingga buahnya bisa dimakan orang yang lewat di situ, atau ada hewan yang mengambil manfaat, memakan buahnya, dia akan mendapatkan pahala. Bahkan orang yang bertani, disebutkan dalam hadis, orang yang bertani atau berkebun, walaupun suatu saat ya, dia tidak bisa mengendalikan semua tanamannya sehingga ada hewan yang memakan, itu bukan berarti merugi, dia sudah terhitung bersedekah. Nah, kemudian misalnya ide yang lain dalam sedekah jariah ini menyediakan sarana air bersih. Ya, sarana air bersih, panti asuhan, kemudian rumah musafir, ya, panti jompo untuk orang-orang tua yang tidak memiliki keluarga lagi. Jadi membuat panti jompo tidak mesti niatnya buruk ya, untuk melantarkan orang tua, bukan. Ini tentunya dengan niat yang baik. Kemudian mengalirkan sungai, menyediakan mushaf dan buku, menyediakan fasilitas sekolah. Misalkan dia tidak mampu membangun madrasah, ini sudah ada sekolahan, apa yang dia lihat membutuhkan, dia sedekahkan di situ dengan niat wakaf ya. Dengan niat wakaf, misalnya membutuhkan kabel charger, misalkan ada yang rusak, atau pengeras suara ya, fasilitas-fasilitas semacam ini, jika dia infakkan hartanya, diniatkan wakaf, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian misalkan sarana atau fasilitas rumah sakit, mobil ambulans, dan lain sebagainya. Di antaranya juga adalah di antara amalan yang bisa diberikan juga sebagai bentuk sedekah jariah, mengajarkan ilmu atau menanggung hidup ya seorang guru. Ya, ini juga bisa terhitung sedekah jariah. Jadi secara tidak langsung dia ini membantu orang yang menyebarkan ilmu. Selama ilmu tersebut tersebar, maka orang yang mengajarkan dan orang yang memfasilitasinya, yang menyebabkan orang yang mengajarkan, yang menyebabkan orang yang berilmu ini bisa menyebarkan ilmunya, akan mendapatkan pahalanya juga. Atau tahfidz ya, tahfidz Al-Quran. Kemudian misalnya membelikan kendaraan untuk madrasah tahfidz atau yang lainnya, ya ini juga termasuk sedekah jariah. Kemudian fasilitas multimedia ya untuk belajar, merekam, kemudian menyebarkan ya, kaset dan seterusnya. Kalau di zaman sekarang sudah tidak pakai kaset ya, kamera misalnya, atau lighting, atau fasilitas yang lainnya, studio, maka sedekah di sini masuk dalam sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Ya, tidak seperti memberikan makanan. Kalau memberikan makanan orang lain, misalkan orang fakir atau orang yang belum makan, orang yang membutuhkan, kita kasih makan, walaupun setiap hari, tapi barang tersebut habis sehingga sudah selesai, pahalanya ya sudah tidak mengalir. Nah, kemudian misalnya memfasilitasi pembuatan website untuk belajar, ini masuk ke dalam menyebarkan ilmu yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Atau mencetak kitab, membiayai, misalkan ada kitab sudah ada, dia punya duit, ya ini saya cetak dengan biaya dari saya, lalu saya bagikan gratis, ini juga masuk ke dalam sedekah jariah. Atau bukan hanya kitab, misalkan selembaran, poster misalnya, atau apapun yang sifatnya digunakan untuk dakwah atau mengajari kebaikan. Kemudian membuat aplikasi, ini juga termasuk ya, membuat aplikasi
HP atau aplikasi PC yang sifatnya mengajari kebaikan, ya, mengajari ibadah, bimbingan dalam ibadah, ini masuk dalam cakupan ini. Atau misalnya meletakkan kulkas pendingin air di masjid, ya, sehingga orang yang setiap sholat, walaupun dia tidak menyediakan airnya, misalkan orang meletakkan air di situ sehingga bisa menikmati ibadahnya menjadi semangat, kemudian karena sudah minum, ya, segar, ibadah semangat lagi, ini juga masuk. Kemudian memfasilitasi peralatan medis, kemudian berkontribusi dalam pembangunan masjid atau wakaf-wakaf, bangunan wakaf. Kemudian membuat radio misalkan, ya, menyebarkan suara saja itu juga termasuk untuk menyebarkan ilmu. Mencetak mushaf dengan tafsirnya, kemudian kendaraan untuk para dai, orang-orang yang berdakwah di pedalaman terutama, yang membutuhkan kendaraan, membutuhkan fasilitas. Mereka tidak punya kendaraan atau punya kendaraan tetapi tidak layak. Nah, kita bisa memfasilitasi mereka. Ini juga terus mengalir pahalanya. Kemudian, ya, orang-orang fakir yang ingin bekerja, maka bukan kita berikan makanan langsung atau uangnya yang dia pakai belanja, tetapi kita berikan fasilitas supaya dia bisa bekerja, sehingga selama dia bekerja dan mendapatkan bisa makan, maka kita akan terus mendapatkan pahalanya biidznillah ta'ala. Kemudian menginfakkan tanah, ya. Ini juga bisa termasuk, bukan hanya membangun, ya, tapi menyediakan tanahnya atau menyediakan bahan bangunan, ini juga termasuk. Untuk orang-orang yang meninggal jenazah misalnya, bisa juga kita menyediakan tempat atau fasilitas untuk memandikan jenazah. Adapun kalau kafan dipakai habis, ya, tidak termasuk dalam sedekah jariah. Ya, tetap bagus, pahalanya besar, tetapi tidak seperti orang yang menyediakan kerandanya misalkan, alat untuk mengangkat jenazah atau fasilitas untuk memandikan jenazah, itu pahalanya terus mengalir karena barangnya terus ada dan yang memanfaatkan lebih dari satu. Walaupun 100 tahun misalkan jika awet, maka pahalanya terus mengalir. Menanam pohon yang berbuah atau bermanfaat, walaupun tidak berbuah, tidak mesti harus berbuah. Pohon yang bisa rindang, ya, bisa orang berteduh di bawahnya, musafir atau siapapun berteduh, selama ada orang yang berteduh di situ akan mendapatkan pahala. Atau menulis, seorang yang berilmu menulis kitab atau menulis makalah, kemudian menyediakan ruangan untuk belajar, rumah belajar, itu juga termasuk, ya, rumah saja, tidak membangun tapi menyediakan. Kemudian membuat sakan atau tempat tinggal para penuntut ilmu, ini juga penting. Dahulu para khulafa atau para pemimpin dari zaman kekhilafahan Abbasiyah dan Umayyah itu mereka sangat semangat, ya. Di antaranya Khalifah Al-Walid itu terkenal semangat sekali dalam memfasilitasi para penuntut ilmu. Dia buat madrasah, dia buat tempat. Karenanya para ulama di zaman dahulu sangat nyaman, ya, di dalam belajar, semangat karena difasilitasi semuanya, dan rata-rata fasilitas di zaman itu adalah jenis harta wakaf. Jadi mereka belajar tidak memikirkan pekerjaannya bagaimana, tempat tinggalnya seperti apa, kalau sudah selesai belajar kemana. Jadi sudah ada tempatnya, sudah disediakan. Dan rata-rata yang menyediakan adalah para khalifah. Ya, mereka berlomba-lomba mengetahui keutamaan ini. Bahkan para sahabat pun dahulu sangat berlomba-lomba. Mungkin suatu saat kita bisa mempelajari, jadi pembahasan tentang praktek para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh di zaman dahulu, dan efeknya dalam wakaf atau sedekah jariah ini sangat luas, ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan bisa kita lihat sampai sekarang masih ada pohon taman, ya, kebun pohon kurma yang diwakafkan oleh sahabat Utsman bin Affan, sampai sekarang masih berkembang terus, dan manfaatnya bisa dirasakan umat Islam sampai zaman sekarang ini.
Jadi ketika kita memiliki harta, lalu kita berpikir mana yang lebih bermanfaat, maka kita bisa menjadikan sedekah jariah ini pikiran yang terlintas dalam benak kita, ya, supaya kita pikirkan, lalu kemudian kita cari mana yang lebih membutuhkan dari alokasi sedekah jariah tersebut, mana saja yang lebih membutuhkan. Nah, dahulu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan ini, dan ini disebutkan di dalam Ahkamul Auqaf oleh penulisnya Abu Bakar Al-Kassaf nomor 15. Ya, ini juga disebutkan dalam Irwaul Ghalil. Jabir bin Abdullah mengatakan, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf. Tidak ada seorang pun, ahadun, seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dzu maqdirah, memiliki kemampuan apapun, sedikit atau banyak, selama dia mampu, mereka tidak akan menyia-nyiakan illa waqafa, melainkan dia wakafkan, jadi dijadikan wakaf. Bahkan ayat lan tanalul birra itu juga para sahabat dulu langsung memberikan wakafnya. Ya, diantaranya misalkan ya yang disebutkan tentang ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat ini, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha ketika mendengar ini, beliau ingin untuk mewakafkan Bayroha, suatu kebun, ya. Wahiyya habbu amwali ilaih, dan itu kebun yang paling dia cintai. Sehingga kebunnya masih milik dia, tetapi manfaatnya bisa dimanfaatkan orang lain dan pahalanya terus mengalir. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dan lebih bijak di dalam menginfakkan harta kita. Jangan sampai kehabisan ide. Ini ada uang, saya mau berbuat baik, harus saya berikan untuk siapa? Nah, ini banyak sekali alternatifnya. Yang terbaik adalah kita lakukan variasi, ya, bukan satu bentuk saja, satu kotak saja, tapi kita variasikan hartanya sehingga punya saham kontribusi dalam berbagai kebaikan. Ya, bagi seorang muslim untuk memvariasi, memperbanyak ragam bentuk dan alokasi pengeluaran sedekahnya. Sehingga ada bagian pahala dalam setiap ketaatan. Ada orang yang misalnya untuk dia memiliki pahala untuk orang yang misalkan musafir, orang yang sedang di masjid membaca Al-Quran atau sholat atau berzikir, dia mendapatkan pahala. Orang yang berilmu, orang yang sakit ya misalkan, atau jenazah yang mendapatkan manfaat, dia dapat pahalanya. Setiap ketaatan dia memiliki jatah pahala. Ada harta yang disedekahkan untuk orang yang buka puasa, tetapi buka puasa ini tidak termasuk jariah, ya. Intinya semua kebaikan sebisa mungkin kita ikut berperan di situ. Kemudian untuk membiayai anak yatim, lalu untuk panti jompo misalnya, membangun masjid, menyebarkan buku, mushaf, dan lain sebagainya. Kita variasikan sedekah kita, jangan satu saja, sehingga kebaikan kita menjadi banyak, bermacam-macam. Nah, semua orang mendapatkan manfaat dari harta kita. Nah, ya itu yang bisa kita bahas pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya sisa waktu mungkin kita bisa manfaatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Tafadhal. Saya kembalikan kepada pembawa acara Pak Iwan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Ustaz, mungkin saya bertanya satu poin, Ustaz. Tafadhal. Apakah wakaf itu bisa dalam bentuk uang, ya? Artinya bukan benda, ya, bukan benda yang uang ini bisa dikelola dan nanti terlepas dari untung atau rugi dari pengelolaan uang ini, Ustaz, itu yang nanti akan didistribusikan untuk bermanfaat gitu, sebab bermanfaat gitu, Ustaz. Misalnya ke distribusikan ke, katakanlah, ke fakir miskin atau ke pengelolaan masjid, tapi asalnya adalah bentuknya uang ini, Ustaz. Pengelolaannya uang. Gimana, Ustaz? Allahu a'lam. Tapi kalau membiayai, jadi wakaf itu bisa dikembangkan, ya. Wakaf itu bukan berarti
sudah fix barang ini nggak bisa lagi. Bisa ya, misalkan saya wakaf dalam uang ini, saya belikan misalkan pohon ya atau apa. Kemudian hasilnya itu dibisniskan, dijual belikan sampai mendapatkan keuntungan, lalu keuntungannya balik lagi ke situ lagi. Itu masih termasuk. Itu yang anak ketahui seperti itu. Tapi kalau hanya uang saja dikasihkan, ini uang ini kamu perdagangkan, pasti kan ada barangnya juga ya. Misalkan bagaimana? Uang saja gitu ya. Kalau uang ya mesti habis. Betul atau enggak? Jadi kalau kan diperdagangkan, ini ada keuntungannya lalu dipakai lagi seperti itu. Iya, maksudnya gitu, Ustaz. Jadi misalnya ini ngomongnya wakaf gitu ya, tapi wakaf ini digunakan untuk bisnis atau ya ada bisnis artinya untuk modal ya, diputer uangnya dan nanti keuntungannya itu baru misalnya apa namanya disalurkan untuk yatim piatu atau fakir miskin atau mungkin bangunan masjid. Nah, itu apakah uang yang awal tadi termasuk di antara bentuk wakaf gitu, Ustaz? Kalau pengertian wakaf sendiri itu bendanya itu ma'abaqai aini, bendanya tidak berkurang ya, tidak habis dipakai. Itu definisi wakaf. Kalau melihat dari situ maka sepertinya tidak masuk ya. Jadi dia harus berupa benda yang bisa dimanfaatkan tetapi bendanya tidak habis. Sedangkan uang pasti kan dipakai ya, habis. Kemudian muncul lagi gantinya lagi gitu atau berkurang. Selama dia benda ini bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi hartanya, mengurangi bendanya, itu maka menjadi wakaf. Mungkin kalau disebutkan contoh realnya boleh. Gimana misalkan digunakan untuk bisnis jualan kambing ya. Berarti kan kambing. Wakafnya kambing. Iya juga ya. Iya, Kambing. jadi bukan uang. Misalkan bisnis baju ya, berarti kan dia dagang baju, dia wakafnya dalam bentuk baju ini, perdagangan baju bisa seperti itu. Atau toko ya. Berarti kan bentuknya berupa perusahaan. Dia wakafnya ini, saya wakaf untuk membuat bisnis ini, perusahaan ini, semua keuntungannya dimanfaatkan misalkan untuk anak yatim atau untuk penuntut ilmu atau ibnu sabil, ya bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan. Amin wa yakum. Nah, mungkin ini karena juga tidak terlalu banyak yang ikut di Zoom, sepertinya nggak ada yang mau bertanya lagi, Ustaz. Atau mungkin semoga ditutup. Tafadhol, Ustaz. Taib. Nah, ada satu poin ya yang saya ingin tekankan di sini, bahwa sedekah itu bukan dilihat dari banyaknya. Ya, bukan dilihat, maksudnya yang terbaik itu bukan yang terbanyak, tidak mesti seperti itu. Bahkan sedekah sendiri tidak mesti berupa harta. Sedekah ada dua macam, ada sedekah yang mal dan ada yang lain. Misalkan yang disebutkan dalam hadis, ada tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum di hadapan saudara kamu itu adalah sedekah. Ini sedekah yang bukan menggunakan harta, ya kemudian membantu orang, imatatul adzan, itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Bahkan antum sika anisyar, ya, menahan untuk tidak mengganggu orang lain, itu juga termasuk sedekah. Memerintahkan kebaikan, melarang kepada kemungkaran, ziarah kepada orang yang sakit, ini sudah termasuk sedekah. Bahkan tolaqatul wajh, basyasyatul wajh, bertemu orang lain dalam membuat orang lain tersebut nyaman dalam keadaan wajahnya berseri-seri, senang gitu. Jadi orang lain tidak bosan bertemu dia, itu juga termasuk sedekah. Sedekah ini sangat banyak, bukan dilihat dari nominalnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah, semua kebaikan apapun itu adalah sedekah. Nah, tetapi seorang muslim ya hendaknya memperbanyak. Bukan hanya saya setiap hari cukup tersenyum saja di hadapan saudara saya sudah merasa cukup. Tidak seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat dan